سبحان الله الحمد لله شكرا لله حضرة سبحان المدري حضرة شرف عبد الله البدري نشكر الله باسم البدري ونشكر عبد الله البدري حضرة الشيخ اللهم بلا منجر ولما شاء الله حسن جل والرحمة شيء معلم وجوجد وذريتنا الله يغفر لنا يرحم وبارك درجة الجنة يا الله والسلام والبر مولود بجنة الأخرى الفترة بنا وأمنا ولأمنا ولأمتنا لخالدنا خلدنا لجدنا وجدنا لأرواح البلدة المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لنا ويرحم وبارك درجة الجنة ولا نيدنا الله ينور قلوبنا وغالبنا ولا تقرأ قبرنا والموت المسلم إلى محنتنا وابتهال جيسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa rahimahullah ta'ala wa ala nabiyyi wa bi ulumi bidarin nabi 126. Wa min akhlaqihi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sebagian lagi daripada keistimewaan akhlak ulama bahari. Mudah Allah berikan keridhaan lawan berbuatnya. Yaitu akhlak mereka taqdimuhum amalul khirfati wa sunnati allati tabihim min so'alin nasi ala sajiri nawafilihim wa wajibatihim al-musihati. Sebagian daripada akhlak ulama bahari mereka itu menyediakan atau mendahulukan berisi gawian. Nang gawian itu bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Wasun atif atau ada kebisaan atau ada besi spesialis gawian rumah, kebun, menjahit dan lain sebagainya, atau wal hirfah menjadi guru mengaji juga, nah guru sekolahan, ngajar atau lain sebagainya. Jadi ulama bahari itu mereka sebelum mereka mengerjakan yang wajib atau yang sunat, ibadah-ibadah lawan Allah, mereka berisi usaha dahulu. Ada berisi usaha supaya apa? Usaha ini untuk di dunia, supaya mereka cukup akan kehidupan dan kebutuhan hidup mereka. Allati takfihin an su'alin nas, supaya mereka itu ada meminta-minta terhadap manusia. Ala sairi nawafilihim, atas seluruh gawin nang sunat ataupun ibadah-ibadah nang wajib. Nang ibadah itu sangat luas. Itu di sini. Jadi sebelum orang beribadah, sebelum apapun digawinya, nak ajar, umpama anak belajar, anak beribadah dan lain sebagainya, ada dahulu usaha. Jadi dengan usaha itu ada bergantung lawan manusia. Jika ada gantung lawan manusia. Qad sa'alqad su'ilah wa qad su'ilah Hasanul Basri. Ditanya orang akan Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala, mudah Allah berikan rahmat lawan sidin. An rajulin, daripada seorang laki-laki, ya taju bilang kasbi. Seorang laki ini bahajat mencari kawian, bahajat hendak mencari kawian. Kalau la dhahaba li sholatil jamaati ihtajat dzalikan nahara ila so'alin nas. Lalu pergilah, dan jikalau seorang laki-laki ini berangkat atau pergi untuk melaksanakan sholat berjamaah, ihtajat dari nahar, tuntung daripada beribadah tadi. Lalu ini mendatangi manusia, yaitu minta. Pokoknya lalu dikatakan oleh Imam Hasan Basri, yaktasibu, lebih baik ikam berusaha, lebih baik berusaha atau mengulang gawian atau begawi. Lebih baik ikam bergawi. Jadi ikam kada mengharap lawan orang, dan ikam kada meminta lawan orang. Ini masalah minta namun orang kembali lain, ini
minta. Wa yusalli, dan apabila maka itu kejadiannya lebih baik ikam itu sembahyang seronganan, sedangkan ikam tadi sembahyang berjamaah itu kada apa-apa. Dari rumah tadi hendak mencari gawian kada hendak aja, lalu tolak ke masjid atau ke mushola pada waktu orang melaksanakan sholat fardu berjamaah. Situ tujuan ikam berjamaah ada apa-apa, imbal tuntung berjamaah kalau kau minta lawan manusia entah baras entah ini. Nah, lalu bijar Imam Hasan Basri yang kasih cocok mereka itu usaha wa yusalli mumparidan namun bacangan nangkai tujuan para ayat ikam umpat sembahyang berjamaah baik ikam sembahyang menyorongan. Jadi apabila ikam sembahyang menyorongan ada dari ikam melihat manusia, apabila ikam pada melihat manusia maka hati ikam pada anak minta. Nah, orang tua masjid itu kayak tetap atau kamu salah tujuannya kena tujuannya apa? Mau ada orang meninggal dibayar dapat, mau ada orang bersedekah pasti nang dapat ini kurang nang melaksanakan sembahyang jamaah. Tujuan dari amun tujuan ikam itu jadi lebih baik ikam sembahyang menyorongan aja. Dan bagawi hadi tasib itu bagawi itu jangan babil dan tenang babil ini. Yang penting gawian itu ada hasil, jangan pilih gawian boleh. Wa fi hadisin, dalam satu hadis lama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla, sungguhnya Allah Ta'ala maha tinggi dan maha besar. Allama Adam pernah mengajari Nabiullah Adam as-salat wassalamah akan Nabiullah Adam al-fahir batin akan 1000 tata cara bagawi atau 1000 usaha. Jadi Tuhan malah jadi Nabi Adam 1000 cara berusaha di dunia kayak berdagang, macamnya berdagang, berkabut, apa-apa nanti. Yang penting berusaha, jangan beranai, apalagi malas. Qala tiba sudah Nabiullah Adam dilajari oleh Allah. Lalu jadi Allah qul liwalidika, lajari juga anak-anak cucu ikam dengan 1000 tata cara begawi ini nah, pakabon, rumah, macam-macam. Nah, lajari oleh Allah lawan Nabi Adam disuruh melajari anak cucu supaya belajar akan begawi 1000 gawian dari Tuhan. Ya ta'allamuna hadhil hirfah, supaya anak cucu kami itu mengetahui tata cara berusaha atau tata cara begawi, atau anak cucu kami basic 1000 keterampilan. Wa yaquluna biha, dan dengan ada hasil, dengan ilmu berusaha tadi, lalu ada hasil, dengan hasil tadi lalu anak cucu ikam makan minum dari duit hasil begawi tadi. Daripada gawian nambah 1000 harusnya 1000 sabuting aja keahlian cukup sedentak, lebih banyak misi ahlian tentang wa yaquluna minha, dan disuruh makan dan minum dari duit yang hasil daripada gawian namanya bisa tadi. Wala yaquluna bidinihim, dan janganlah wahai Adam jika melajari anak cucu ikan makan minum di dunia dengan sabab agama. Nah, sabab agama ini ya menjual agama, rupiah, baju, tapi ya kita baju agama. Nah, jadi orang jangan tahu. Orang namanya orang sawan, tak orang berdua itu nanti kia orang nambah rupiah, nanti kia orang kipayah itu orang nambah jokok, nanti kia orang kipayah itu tapi. Nah, jadi orang-orang nambah tapi rupiah apa ini memakai dan itu tadi
tapi tujuannya untuk mencari dunia dengan akhirat ditukar ke dunia. Dan janganlah ika melajari anak cucu ika menjual atau memakan hasil dunia dengan sebab menjual agama. Ini kurang awam aja dari segi pakaian, baju aja lah, baju aja tanya. Nah awam tak, apalagi nak orang ngambil ilmu banget lagi. Itu kan rupiah lagi sorban dijual, selendang, gamis, nah dijual itu menjual agama dengan menjual. Jadi jasini jangan lagi kamu melajari anak cucu untuk menjual agama, pelajari anak cucu kita tata cara berusaha atau basic keterampilan atau bisa usaha dilajari nanti jahit, kabon atau jadi apa kan nanti atau mengajar kah, pada ngajar gini nanti yang penting ada usaha. Apabila ada usaha sih ada dia kan. Nah kalau ujung cuma minta. Wabi hadis dan dalam hadis Nabi SAW dan juga ada dikatakan anna ruhal qudus, bahwasanya Nabi Isa ruhal qudus ini Nabi Isa nampak piruqyah, nampak piruqyah. Jadi ini teralahkan, tidak akan teralahkan nafsa akan jiwa seseorang lan kamu tak untuk menemui kamu kematian hatta tastawfiya rizquha, jiwa seseorang itu. Jadi Allah Ta'ala berfirman lawan Nabi Isa, ujar Ta'ala Nabi Isa, wahai Isa, setiap jiwa itu tidak akan mereka mati, tidak akan mereka habis daripada umurnya kecuali sudah habis rezeki yang mereka terima. Jadi walaupun sabab matinya macam-macam sababnya kan, tapi orang yang meninggal itu jadi Tuhan apabila dia meninggal habis saja, habisnya. Kalau dasar ada habis lagi, ada mati, kayak aja lah. Rezeki baras kah, rezeki duit kah belum habis, rezeki makan kah belum habis kan matinya. Tapi apabila sudah rezekinya habis, maka mati juga itu. Al-Quran itu juga ijazah ajalukum walastaghfiruna walastaghfimun. Apabila Tuhan datang ajar seseorang dipundur kada kawa satu detik pun dimajukan pun kada kawa itu urusan Tuhan. Makanya kada kawa kita masalah mati tak ada kawa orang yang meracun lah, walaupun dasar umurnya belum habis tersiksa kan nanti ada ingat juga belum nanti adanya gue belum sampai. Kalau memang sampai gue bantal kan nanti itu tak. Jadi justru setiap jiwa itu tidak akan meninggal kecuali dinyatakan oleh Allah sudah habis rezeki Nabi terima rezeki mata, rezeki telinga, rezeki untung, rezeki hidung, rezeki paru, rezeki macam-macam. Apabila sudah habis hanya mati. Wa in abta'at sekalipun rezeki ikam itu datangnya terlambat. Fattaqullaha, maka hendaklah ikam bertakwa Allah. Wa malu bi talabi, maka hendaklah ikam mencari kehidupan dunia atau usaha di dunia itu dengan cara bertakwa. Artinya dengan cara nanggu ujur, hanya ujur itu kayak ada tipu manipu. Nah, tetap disurat itu jalan takwa atau ini jalan nanggu ujur aja. Nah, tetap walayah milnakum, dan janganlah pulang menjadikan daripada, janganlah kalian membawa istiqaq rezeki apabila janganlah ika menyangka
istiqtoah rezeki. Apabila rezeki ini datang terlambat, lalu kita menyangka menjadikan keadaan rezekinya ala annahu tatlubuhu bimaksiatillah, kecuali di sini rezeki itu bisa datangnya terlambat dengan sebab jika mencarinya dengan cara sesuatu yang tidak diketahui itu Tuhan nipu yang latar kayak maunya jadi jual di malam lambat terlambat. Kalau rezeki yang lain dibarinya maksiat yang ada lah. Tapi kalau masalah rezeki dunia berbeda. Apabila ia mencari dengan sabab kemaksiatan, dengan sabab Tuhan mengadakan tujuan gawian yang dicari, mencari dunia cuma gawiannya menipu yang lain, atau gawiannya kadang menipu tapi mengambil ampun orang, nah kan mau jual, ada mau jual. Kalau rezeki yang lain maksiatkah orang baikkah dibalik seperti melihat mendengar itu rezeki umum tentang orang baik, kau aja melihat orang kada baik, mau maksiat melihat juga. Cuma kalau masalah rezeki dunia, apabila jadi kita mencari dengan sesuatu cara atau gawian itu, nah Tuhan barakat tujuh, maka rezekinya terlambat. Kamu kalau gawe lawan orang, tapi dari segi gawian orang, dari segi gawian ikam empat dua orang nambah kurang nanti kamu pati ini melihat gawean ikam kurang bagus atau melihat gawean ikam yang ada tujuh dan gawean ikam otomatis gaji ikam atau upah ikam ditunda Tuhan. Maka itu juga Tuhan. Apabila orang tadi mencari dunia tapi dengan cara inya pegawai tadi atau gawiannya Tuhan berkat tujuh seperti menipu atau gawiannya bagus cuma nanti gawi kada bujur, gawiannya bagus kada menipu cuma nanti gawi ambil ampun orang, kada tujuh juga Tuhan tentang. Nah itu di sini. Wakana Amirul Mukminin Umar ibn Wakana Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, dan adalah imam dan adalah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Allah berikan ridha lawan sidin. Yaqulu pernah berkata, imam telah pernah berkata daripada Amirul Mukminin Sayyidina Umar pernah berkata, jasidin la yaqudu la yaqidu qa'adam yaqudu la yaqudu ahadukum fil masjid, janganlah membuat ikam sekali-kali duduk-duduk di dalam masjid. Wa yatruku talab rizki, sedangkan kalian meninggalkan berusaha meninggalkan bagawi duduk di masjid beramal kah apakah, sedangkan ikam meninggalkan usaha di masjid itu. Nang wajib sudah digawi jual, nang wajib sudah digawi maksudnya betul sudah tuntung menggawe nang wajib, umpamanya sembahyang zuhur, tuntung sembahyang zuhur sudah, sebelum zuhur pulang ke masjid, kurang sembahyang sudah, orang maulidin sudah, kurang berdoa sudah. Apabila sudah tuntung berdoa, berarti sisanya gawe nang sunat jalan, tapi kami sendiri berada di masjid, duduk dalam masjid, entah ikam menggawe nang sunat, entah ada, sedangkan gara-gara ikam duduk di masjid atau di musola, ikam meninggalkan usaha nang wajib kasan menapakahi diri ikam dan keluarga ikam. Lebih baik Sayyidina Umar memulihkan aja. Sayyidina Umar ikam begadang di masjid sehari semalaman, nyala di rumah ada balas. Sayyidina Umar memulihkan aja raya masjid. Ikam sembahyang nyaman Allah Akbar, anak ini di rumah jangan sembahyang lapar siapa yang dosa. Ikam sembahyang di dalam masjid putih kuning awak Allah
tasbih Allah tahu ini anu apa nanti makan abahnya puasa penjenang hati puasa pada anak hati tolong masjid juga sehingga kawa nggak warung papa halal lah gawiannya tepat aja dia apa juga disisa. Sayyidina Umar menyuruh janganlah kalian itu dudukan di dalam masjid sesudah manggawi nang wajib berapa lagi tuntung nang wajib sidin amun kadara lagi amun ikamnya tuntung nang wajib usaha belum tagawin lebih baik bul tuntung nang wajib boleh kayak lagi nah lain usaha ada ayo toko atau ada gawian yang lain anak juhur tutup dulu gawian berjuhur dulu untung berjuhur nah wajib tak itu kan menambahin yang sunat itu kan guling-guling di masjid atau di musola ada apa usaha ada tingkatnya bertoko ada pegawai ada apa ada ibadah di masjid yang sunat mah lain jangan yang wajib untung sembahyang wajib boleh ini kadang menggawe yang sunat saya rakaat Allah anak bini kelaparan akhirnya kan antara jadi ujar Sayyidina Umar belikan saya Umar ujung-ujungnya kan Mbak Dotong sembahyang ya kopiah dipacul lah assalamualaikum minta balas minta duit kesumbangan ya tak ada gawian makanya sini apa wajib untung wajib bol pegawai mencari gawe ini gawian ini kan memang sunat nah Allah nang kain nang jakanya manggawi sunat ayo kita ada gawean hari ada gawean pasti kan apa sok gawean aja gawean ada aja lalu gawean nang sunat ada apa ada ini ada nang manggawi nang sunat gawean ada nah tujuannya kan apa mengguling ini kan kalau ini mau besarwan pikiran kan ujar Sayyidina Umar la yaqudu ahdukum bil masjid wa yatruku talabu wa la yatruku talab rezeki darinya berada di masjid tapi karena malas dan meninggalkan daripada berusaha atau pegawai adalah yang gawe itu masih akan duit malahannya Sayyidina Umar nak ulang begana ulang ini begana dalam masjid usaha ditinggalkan atau ditinggalkan ini karena berusaha bukannya nak toko ada ke masjid meninggalkan lain ini ada usaha ini kurang ini karena berusaha bergawe kada bertoko kada tulang ke masjid tulang langgar tuntung asar ada kulik bukan dari sana aja bukan masjid anggar ujung-ujung kan kalau kalian beri duit ada menyumbang pikiran itu aja oleh pegawai lalu apa yang Sayyidina Umar imbah ada usaha kada digawe kada dicari kada digawe malahan di nama masjid berdoa Allahumma ya Allah berdoa pulang kurang nenek ujarnya apa Allahumma rizukni ya Allah beri aku rezeki doa minta aja tapi kan ada malahan di Sayyidina Umar orangnya nih sudah bagaimana di masjid nang sunat nih nang wajibnya sudah kalau nang wajib kalau nang wajib ditinggalkan ada orang tuntung berdoa sudah habis nang wajib pun seorang ada gawian pegawai hari Jumat itu kita jual karena hari Jumat benar tutup toko hanya membantu tuntung sembahyang adalah menyuruh ikam seharian istirahat adalah nah Tuhan gak ada menyuruh kita itu ngoler nah lalu jadi malahan nang bagana di masjid ini tadi lainnya kayaknya toko ada nah bini kan nungguin ayo hasil keseharian jadi bini kalau kocak anak ada kocak seorang beli ke rumah jam berapa ada yang dimakan ada yang ini kata di tangan seorang juga lihat ini Arab belikan malahan jadi Umar bagana melanggar bagana dalam masjid berdoa pulang kayak ini Allahumma rizukni ya Allah beri aku rezeki kan Sayyidina Umar anak minta rezeki kurang akan gak usah mau lah kayak tak ada mau ada orang berdoa hanya baca ikam turun ikam keluar pada rumah sebelum ikam keluar berdoa kalau dulu hanya keluar
Nah itu di sini malahan orang nambah gaya di masjid dan akan berusahaannya gitu deh. Mereka itu berdoa, doanya pernah Allah warzuqni, ya Allah berikanlah aku rezeki jadi orang itu. Lalu Sayyidina Umar, inna dzalika kam tahulah gawian seseorang laki-laki nambah gaya di masjid di musalla tapi nya meninggalkan usaha kasana hidupi kasana makan hari-hari dan kasana memberi nafkah anak ini orang nang itu tadi walaupun nya berada di masjid atau di musalla mau diiti dari luar ibadah. Kamu tahu lah sih, inna dzalika khilafu sunnati, itu menyalahi sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah khilafu sunnati, menyalahi sunnah Rasulullah. Rasulullah karena menyuruh itu, ya Rasulullah ayo kita menggawe nang sunat atau nang wajib, tapi nang dimakan ada dulu. Jadi kamu tuh kadang mintamin, itu tujuannya karena tuntung sembahyang boleh. Udah tanya kawan kah? Dapat ganja, nah lapar. Baru kada tinggal jajannya kayak kita makanan nah itu jadi itu jadi nangka itu gawiannya khilaf sunnah menyalahi sunnah Rasulullah. Walaupun orang masjid seharian ayo itu di masjid itu ada pemberikan langgar dia langgar ada pemberikan bawa bantal bawa guling bawa kalambuk tapi duit banyak kantong itu kalau tak jadi melapar warung tuntung lapar mungkin yang kau masih sapu ini goreng aja ibadah Allah ya Allah aku mendengar duit kamu lalu jasihin apa berdoa pulang ya Allah dari rezeki itu Sayyidina Umar menyalahi sunnah Rasulullah wa qatalintum dan sungguh ikan maka ikan tahu aja anas sama la tamiru la tam matarat yang tiru la tam tiru dahaban wala bidatan. Maka ikan tahu langit itu hujan yang diturunkannya banyak bukan menurunkan emas dan menurunkan perak. Maksudnya apa? Ikan biar berdoa dalam langgar tadi Allah beri rezeki tapi gawinya ada enggak mustahil. Langit tadi sendiri kadang langit itu menurunkan emas atau orang nggak dapat emas baca ibadah cari ada usaha apakah gawinya yang penting ada gawi ada usaha ada hasil dari hasil ini kumpul sedikit sisa bulan ya awal karam emas sekali dapat emas kumpul setelah nah kayak itu sih mau ibadah ini ibadah nggak ada mati-matian langgar masjid ada pemberikan usaha ada rumput juga ada orang hendak ibadah tuh usaha ada jadi nah kan untuk di toko nah kan lah tuh baris banyak aja makan ini duit belanja ayo seorang kata di rumah bini pulang kalinya kira-kira kata di rumah aja kalau enggak masjid lo pembahasan tuh anak ini nah itu toko tuh batas nak makan aja jangan mikirkan aku kemana biar aja ke masjid itu pilih pulang oke jelas artinya apa di sini langit atau karena masjid berdoa ya Allah minta emas kan gugur ya Allah perak ada gugur dalam masjid itu adalah keluar perak dalam masjid beda atau emas gugur biar kita sampai subuh berdoa ada gugur kok nanti jangan gugur nah itu di sini jadi orang tahu itu ini nak awam aja tahu tak kena alim kan alim itu jadi ada ilmu jangan dengan ilmu itu apa dengan ilmu ini ada orang dengan ilmu ada hasil ya Allah bukan menjual ilmu dengan agama apa jangan begini gitu kalau orang Jawa tatipu ibadah ibadah kira dengan bagana di langgar masjid baik lah oleh Jawa kalau orang alim ada kalau orang berilmu ini namanya nipu sopan pasang selendang gamis kayak Ustaz kamu kita berjakat ini pegawai kerjaan kada kasih tangan ujung-ujungan surat lah sumbang tenaga sumbang
sedekah sumpah atau seorang menyumbang atau seorang sedekah jangan seorang mana tak pintar tak harap nak awam pada nak alim kau minta para awam nama mbak padahal siapa nama sedekah pahalanya gonol bandarnya ada pahala gonol anak min akalnya ada seorang siapa sedekah gonol pahalanya seorang nama sedekah seorang tahu ini kan orang jawaban nama sedekah tolak minta kan ujungnya apabila kalian usaha pasti nak minta kalau orang jabat meminta-mintanya lewat tiba tulah ke masjid beribadah Allah tulah kelanggar beribadah Allah kalau orang alim pulang manipunya kayak apa tertipunya dengan surban kalau kena surban kalau dilihat kayak gimana kulit es putar panjangan banyak Bapak Ustaz Bapak saya datang nih sejuta lah bersobat namanya berapa ya 4 juta sekali turun sekali jangan melipat bukan ada 4 raya ini 2 ini nanjo ini nambah ilmu sedikit tadi orang awam tertipu tiba ada ini menjual juga ini nyaman Pak nyaman apa itu nyaman uji nih jangan disurban ini uji nih bawa mah saya tongkat pada mata heran menjadi senang Rasulullah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Lamit bala. Berapa jam datangan sini? Aranaya. Modal apa? Canggutnya panjang. Jadi kecanggut panjang itu tahu lah. Kada puan pada di sini. Orang Arab mah. Jangan dari sini betul belarapnya ada bengkeng mah. Jadi gitu Pak. Nah di ilmu atau awam jangan tertipu. Nah alim itu kan ada merasa ada ilmu kalau mulai orang pada usaha. Nah apa ada usaha awalnya modal sorban kamis. Nah kalau di bulan-bulan kayaknya Allah. Kalau orang awam tertipu tiba beda semalam di masjid anak harus menangis di rumah parut ini terdampar seorang di dalam masjid Allah mungol nggak minta karena waras mas nanti gawe sol anak nah kalau orang awam ibadahnya tertipu ibadah. Kalau orang alim, kalau orang tak ilmu sedikit ini nama mu'ol alim-alimnya benar. Lain itu ini walayakul binikum jangan mereka mencari makan dengan sabab menjual kagak. Nabi Adam aja diajari Tuhan berusaha. Seribu tata cara berusaha. Bila jadi beda. Nabi tak Nabi jadi anak bapak sebelum bapak itu kamu ada usaha dulu itu usaha naik kamu ada di sini jadi nggak ada usaha atau toko apa jualan ke jalan atau menunggu galang ke anak misalnya nah itu usaha ngalannya ada usaha jangan rane lalu ada usaha ujung-ujungnya kan ibadah banyak benar di masjid tangga merasa ada usaha berada di masjid tujuan sebutin ada baruan pertama dikit ya ada kipayah udah dapat amplop lah itu bang tujuan sudah kalau ujungnya minta nah ujungnya secara kadar langsung minta coba menurut ada usaha ada apa lah malam tadi beberapa kalau istri orang ada pak apa aja ada apa kamu jawab apa sih betul wajib bukan masjid itu wajib pun nah lain seorang memimpin kan lain lah enak kisahnya jadi masalah rezeki itu apabila seorang itu merasa rezeki ini lambat datang berarti ada gawian nama Tuhan karena
pada gawian seorang mencari rezeki tadi. Bisa gawian seorang kah atau digawi nikah. Kalau gawian seorang berarti ada tipu daya kah seorang lain, atau gawinya kada baik, artinya digawi kurang bagus, makanya mengambil tanah orang, nah itu lah, ada gerak, nah itu lah, umpama. Makanya Jepang berdoa, ya Allah berikan aku rezeki. Ikam tahu manusia bahwasanya langit kada pernah menurunkan emas dan langit kada suka menggugurkan perak. Wakat suila, dan pernah ditanya orang pulang Imam Ahmad bin Hambal, Ahmadu bin Hambal radhiyallahu ta'ala. Pernah Imam Ahmad bin Hambal ditanya orang an rajulin, daripada seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini jalasa fi baitihi, ada orang laki-laki ini naik ke masjid duduk. Au bil masjid, ada juga seorang laki-laki ini masuk ke dalam masjid. Waqala, lalu bertanya Imam Ahmad bin Hambal ini lawan laki-laki tadi. Ujar Imam Ahmad, la ikam begawi kah? Ujar si laki-laki, la a'malu, aku kan begawi. Ujar si laki-laki, la a'malu syai'an, aku kada begawi sesuatu. Apa aja kalau begawi, hatta ya'tiani Allah, kecuali hatta ya'tiani Allah ta'ala rizqa. Aku kada begawi apa aja, aku kada begawi. Aku kada begawi apa-apa, tapi aku menghadang Tuhan memberi rezeki. Ujar si laki-laki. Jadi Imam Ahmad bin Hambal ini 2 kali terdapat orang. Ada orang belang di rumah masjid, bagaimana? Ada juga orang di masjid kasih belikan. Lalu takut di sini, si laki-laki nang dudukan masjidnya. Baik laki-laki, ikam apa? Ikam begawi kah? Adalah ikam bisa usaha. Kadada aku kan bisa usaha. Waqala, aku ada bisa usaha. Aku kada usaha. Satu pun aku kada usaha. Nah aku tuju Tuhan memberi aku rezeki. Ujar si laki-laki. Faqala, lalu ujar Imam Ahmad bin Hambal, hada rajulun jahlul ilmi. Tahulah, laki-laki ini orang nang bodoh. Macam ini bodoh macam arti bodoh tu jahlul ilmi, kada tahu lawan ilmu. Arti kada tahu lawan ilmu kan kada paham arti hidup. Jadinya si laki-laki ini sini kada paham arti hidup. Orang hidup itu tangan dibari, batas dibari, otak ada. Asal hakon bagawi dapat katanya. Sedangkan Al-Quran berbunyi wa kullu dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Al-Quran kalau seluruh makhluk melata ada rezekinya. Cacing aja makan, ulat aja makan, ulat atau picak pulang dia makan aja. Apalagi manusia akal anak ada. Artinya akal ini bagi pikir utur rezekinya ada, tapi bukan ada digarakan, ada dapat ada dapat. Itu kami di rumah sehari bagaimana? Boleh kamu rumah bapak ada. Siapa nama balik? Tidak, yang lapar lah. Berdoa pulang. Aku menghadap Tuhan memberi ilmu itu kayak apa? Ahmad bin Hambal aja sambil berjualan buka rumah. Ada juga usaha. Parahlah. Aku ada pegawai bapak si laki-laki. Aku ada pegawai, aku mengharap Tuhan nama pada aku rezeki. Dijawab di sini faqala hadza rajulun jahlul ilmi. Laki-laki ini kurang ilmu, kurang pengalaman, kata lebih banyak pada damai. Ujar Imam Ahmad bin Hambal. Lalu sini menjawab pulang ujar Ahmadnya. Amma sami'a qaulu sallallahu alaihi wasallam, orang ini aku bingung apakah orang ini kurang ilmu atau inya kada pernah mendengar Rasulullah bersabda. Amma sami'a qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu rizqa. Allah menjadikan rezeki itu tahta zilli sayfi. Allah menjadikan rezeki itu di bawah naungan sebuah pohon.
atau saif itu pedang, yakni di zaman bahari itu apa? Al-ghanimatu, al-ghanaimu, yakni al-ghanaimu, ghanaimu itu bahari kayak ini di Arab itu kan ghani ketanam. Nah jadi zaman bahari kecuali orang berperang dahulu hanya dapat tangannya pegawai dahulu berperang dahulu. Apabila sudah berperang menanam hanya dapat harta ghanimah. Maksud sidin apa? Usaha dulu sahabat tadi anak harta makalah itu lo punya mana perisai tombak parang dijual kan aja jangan duit. Lalu jadinya Imam Ahmad kami kata pintar kah atau kurang wawasan kah maka lu kalah sih sahabat dia makalah itu lo hanya dapat duit ikam dalam masjid biar Allah biar bunyiran balah lagi apa juga sih dia Tuhan aku pada bertangan membalik. Nah jawab sih kayak itu ikam sih otak ada akal ada campur hidup aja lagi. Nah itu maksudnya itu qultu lalu aku katakan sih wa isyhadu li dzalika edan jasidna ya si Ahmad bin Hanbal wa yashhadu lidzalika indan hadis Tabrani dan aku menyaksikan dua kisah kayak itu tadi seorang laki-laki nanti ditegur oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Hadis Tabrani alladzi fit thairi. Hadis Imam Tabrani ini mengisahkan fit thairi pada sekelompok burung. Wa annaha dan burung itu tagidu khamasan apabila waktu pagi mereka berangkat keluar burungnya pada tamu arahnya ke timur ke barat yang penting berangkat keluar pada rumah. Tagidu wa taruhu dan kembali betonan pada waktu sore. Burung di sini hadis Nabi nih burung pagi berangkat sore boleh artinya apa? Bagawi maksudnya apakah digawi yang jelas jangan babil kamu kada kebisaan jangan pilih kecuali ada kebisaan kada kebisaan ini apa anda apalagi digawi bacakan nabi ini kada makan ada makan kan ada makan bakal tu kira pihak anak dan disebutkan juga pulang pada masalah burung tadi itu mereka itu berangkat di pagi hari fitola rezeki pada masalah mencari rezeki. Wakal karena sahabat dan adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum para sahabat Nabi bahari atau bukan para sahabat bahari yatajarruna birran wa bahran. Para sahabat bahari mereka usahanya pedagang, ada yang pedagang di laut, ada yang pedagang birran bahran di laut. Kalau birran itu di daratan, kalau bahran itu lautan. Jadi para sahabat itu pedagang. Nanti aja bukan sahabat yang sugi-sugi kayak Utsman dagangnya bahari kenapa jadi pedagang ini tanah Arab tuh karena kayak tanah kita nggak hanya Arab tuh tanahnya kayak kita kira-kira kan pedagangnya kira-kira kau aja lagi. Jadi dikisahkan ulang bahwasanya sahabat aja masalah mencari rezeki ada yang berusaha bawa pedagang di darat dari Makkah dari Madinah, Irak, kemana-mana, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, hanya kecuali habis jualan hanya kulit. Nah sahabat dan tetap para dua Nabi, para dua Tuhan, berusaha buatnya ada yang di laut, ada di darat, atau diumpati bihim aula, atau inya mengambil upah lawan orang bihim dengan mereka. Wal qudwatu dan mengikuti wal qudwatu bihim dan mengikut para sahabat itu aula lebih utama atau aula ini kayaknya
bukan nang pedagangnya, artinya berusaha pun pedagang itu mau kena modalnya ada pulang, atau modal ada tapi kebiasaan ada, kemahiran kada BI kayak pada basic. Artinya disuruh mengikut dengan para sahabat itu usahanya, asal usaha apa usaha itu lebih afdal, yaitu mengikut para sahabat. Allah Ta'ala, dan bagi sungguh Allah Ta'ala berfirman, rajulan, kepada seorang laki-laki, la talhihim tijaratan, dan tidaklah mengganggu, dan tidak teralihkan atau mengganggu tijaratan, lata hukum tijaratun, tidaklah mengganggu kepada para sahabat itu oleh pedagang. Walaupun pedagang mereka kada terganggu, wala bai'un, dan mereka itu kada terganggu dengan sebab jual beli mereka an dzikrillah, lawan Allah. Ada kita kadang akunya ada pegawai kalau kena tertipu dunia berumulan benar, kena alim badan itu luput juga entah. Ada orang sahabat aja pedagang, tapi kayak apa? An-dzikrillah ini ingat lawan Allahnya ada 3 macam. Ada ingat secara fikih, pedagangnya sesuai aturan fikih. Nanti ada di situ tipu money, tipu kurang mengurang. Nah itu maksudnya. Nah ingat lawan Allah. Dan para pedagang-pedagang, para sahabat tadi dengan dagangan mereka, dengan perdagangan dan dengan jual beli mereka, tidak membuat mereka itu lalai lawan Allah. Ini kan kesehatan tinggal ilmu tadi. Anak pedagangnya berarti dunia digawi, emang itu sangat lagi kan mati kan pakai dunia. Wah ini mati kan 7 juta rasanya. Wah menabung ukur berapa, bukan menata berapa duit lah. Pemandian berapa memberi, pengapanan berapa memberi, gratis lah. Kan gratis bukaan orang. Soalnya paksa pak, ikat seorang, mandi seorang, mulai tabala seorang, letok, hanya berapa sok. Tapi mangkat siapa? Kurang juga mulai. Nah kalau kita oleh nanti. Jadi apa? Paling kurang kolej juga ikan mencari dunia. Sawo sangat barang 7 juta belayan tabung orang. Mati kena keluarkan duitnya. Itu lagi, kira-kira mati gratis lah. Anda dapat mati gratis. Ada yang gratis, bawa kalau tinggai. Laut itu nah, kayak rantai, batu, timbai di laut itu tinggal. Adalah menjadi bawahnya menakut mati aja. Muka ada menyelesaikan jenazahnya berdosa sekampungan. Ini buahnya kan bapak. Kipayah itu kan nanti apabila saya menyanggupi bukur dosa sekampung. Ada yang pintar, sehingga kau yang mandinya. Pokoknya sempit, pokoknya kan mual banjar, timbainya bayar lah. Kalau bayar gratis, sudah nawar aja, sudah. Udah, makawalnya pintar. Masalah kipayah itu tau lah, cukup seikung, yang lain gugur do. Aku sudahnya, lawan sembahyangnya, aku memang salah. Lawan kapan-kapannya, lawan pengukurannya, iya banyak kawan gue ini jangan kawan yang lain. Padahal timbainya semuanya kau. Nah. Anak mati aja itu duit. Ada yang pada duit bang pula ya, mau boleh cek. Omong pengolahan itu siapa mau kubur kira? Nama kuburnya pangkat, ada singa, ada lah jempolnya, cep jempol, dan ya. Kalau kali ya, kalau bisa semangat punya menabuk. Atau yang tabukan yang setengah jam, yang mau tabukan 3 jam, kan duduk buahnya. Kan buahnya ini sakit kakayapnya. Artinya upah pengalih pun ada, upah pengalih. Mau lah ada upah pengalih itu lawan duit, ya lah, gratis nanti, enggak, nyabuannya, tetapunnya keluarga yang mayatnya berapa, kayak ini mengandi mengapan nih, ya dari 500 sampai 700 pound ya, ya lah, kalau sembahyangnya pang mau imam. Namun sembahyang 2 juta. Jadi kalau ada mencari jamaah lagi, hanya jamaah gratis lah. Mana ikan mati muka bergawi siapa nonton? Gue ya kan mayat nyawa. Kan itu diperkirakan tuh ada apa ya? Pesan mati barang bukan pesan makan.
menakan pengoler itu puasa hari-hari nih, indah pengoler mah, pengoler pegawai, syaratnya jangan makan puasa hari-hari, puasa hari-hari, halah hari-hari, nah ada puasa hari-hari, nah ada tuh puasa Nabi Daud bahalat hari-hari, ini daripada indah pegawai jadi pengoler, karena jadi pengoler ujung-ujungnya minta aja, koler pegawai tapi anaknya minta sedekah, zakat, bagaimana? Lalu apa lagi? Para sahabat tadi disuruh kalahi, bilang menang dapat ganimah, bilang ada pak, mau kalah mana luka, maka dapat duit, dan juga hari nanti sahabat tadi yang berdagang di laut dan di darat. Anzikrillah fasammahum rijalan lamma qamu bil asbab, dan apalagi bagi para laki-laki lama qamu manakala mereka itu bekerja atau mengingat lawan Allah tadi bil asbab pada masalah sabab itu usaha, artinya mereka ini kada terhalang lawan usaha. Kalau mereka ingat lawan Allah ya kayak aja kayak ini aja, apabila ikan pedagang ujung-ujung aja kayak gitu, ada ujungannya berapa kayak gitu. Nah, kurang pedagang ini pulang ada tata cara modal jangan disambat, kadang menyambat modal bukan mendustai kadang mendustai laut, kadang menipu. Pokoknya kita tukaran tukaran model, kita ambil laut itu 1.000 kita listrik toko bayar, yalah BBM toko bayar, tempatnya kali soalnya. Jadi sebuting wadah ini nyoba jual anggap 1.300 rupiah. Ya kalau tahu gimana, nah berapa mang? 1.300. Kalau ditawar, terserah soal aja lagi. Yalah, jangan juga nawar tuh. Ada anak ditulis ini toples 1.300, dia bertawar lagi, nah 1.000 awal lah, pasti nama jualan ada akun, mak aja, ada kawan aja, aku aja ambilan sudah lebih pada itu, nah berusaha juga, jadi mana punya anak ada berusaha jangan menyambat modal, ini ada, 1.000 awal mang ada ini. Oh, kada dapat lagi 1.000 ke modalnya, dah soal ambil nanti aku sudah lah. Jadi kayak apa caranya? Jangan menyambat modal. Kawakah harga wadah ini kawalah kurang, dari ini kan 1.300 sudah menawar 1.000 ya pak, ada kawan itu aja cukup kayak ada kawan mau hendak apa lagi, tapi jangan menyambat jangan menyambat modal, jujur ada bapak. Ini aku ambilan 1.000, aku ujungnya 300 itu jujur benar, ketahuan orang perusahaannya. Ada ini pula, ada juga bilang jujur, berdusta. Berapa? Aku aja ambilan tahu lebih pada 1.000, kan? Dusta kalau sudah tak, so ambil 1.000. Nah kalau boleh nanti berdusta, kalanya sudah berdusta. Nah jadi kayak apa? Rasa masuk aja lawan harga jual, kamu rasa pada masuk ya kalau awal lah, jangan aku ambilan aja kamu segini sudah, nah jangan itu boleh kan bapak dasar jujur, aku ambilnya sudah 1.000, ujungnya 300 lagi, jangan wadah ini sejak payung tunggal menitan payung pada bapak, ini mestinya 2 hari habis. Nah upah menunggu siapa? Menunggu toko siapa mau upah? Itu mau upahnya. Dikatakan ulang listriknya, banyunya, mau kayak toko banyu itu, dustanya jadi ban, jadi anak usaha. So ya sejujurnya aja, asal berapa modal, mau indah menyambat modal, itu jadi ujungan juga. 1.000 kau lah, mau kau itu lebih pan, itu lagi. Nah, kalau takut modal bapak kita ambil, jangan ketahuan orang perusahaan, dan bisa sambatnya takut nanti
Itu cara orang berdagang, mau nikah 4 tahun modal kan ujungnya, ada ujung kurang usaha tuh, ujungan dicari modal 1.000 ujung 300 tuh Pak. Jadi mulai sugi itu ujungan itu modal apalagi bertambah, ujungan kau bertambah, mulai modal ikan 1.000 jadi 2.000 bener. Nah dari 1.000 jadi menjadi 300. Jadi setiap 1.000 Pak anak 300. Wah deh 10 kan berapa duitnya? Nah ujungannya kan dari 1.000 300 itu rata. Kalau modalnya kan ada anak lagi, modalnya banyak ya pada menjual ujungan. Tapi ya tadi ujung enggak menjadi hasil, makanya itu juga dagang tadi ada hasil, ada muamalahnya oleh manusia gitu. Waqat ruwiyah ya anzikrillah wa asbab walam yashghulu an dzikrillah, dan daripada sebab usaha tadi kadang menyibukkan para sahabat an dzikrillah daripada ingat Allah atau mengerjakan perintah Allah. Wa hadza huwal kamal, dan ini adalah yang paling kesempurnaan para sahabat. Sambil berusaha aja ada lalai lawan Allah. Nah maksudnya itu yang para sahabatnya berusaha itu kita. Waqat ruwiya Isa alaihi salatu wassalam, dan diriwayatkan lagi bahwasanya Nabi Isa alaihi salam yauman pada suatu hari, yauman birajulin bertamuan dengan seorang laki-laki, jalisin, laki-laki ini sedang duduk di tengah jalan. Faqala lahu, lalu ditanya oleh Nabi Isa, ma taf'al hauna, apa naikkan gawi di sini? Ujar Nabi Isa lawan si laki-laki itu. Faqala, ya ujar si laki-laki ini bersabda, laki-laki ini menjawab, kata aku beribadah lawan Allah, ya ruh Allah, wahai Nabi Isa, aku beribadah, aku di tengah jalan ini beribadah, aku beribadah lawan Tuhan. Ya kah jadi Isa? Qala, lalu ditanya oleh Nabi Isa, paman yaku luka, siapa yang membawa ikam jadi sampai ke tempat ini, siapa yang membawa? Qala, akhi, yang membawa aku ke tengah jalan ini adalah saudaraku. Faqala lahu, lalu sidin berkata, dijawab oleh Nabi Isa, aku kak di sana ikam yang membawa ikam itu, aku duduk mingkat lebih bagus ibadahnya ketimbang ikam. Kenapa? Ujar si laki-lakinya, tangan di sana ikam, imbah mantar ikam ini di sini, beribadah ikam di sini beribadah, imbah mantar ikam ini nyebulik begawinya. Kamu mesti tadi mantarkan ikam aja, imbah ikam diantarakannya, ini begawi ikam sini katek-katek seharian. Tapi kadang nggak usah, kadang menggawi dunia, kadang gawe dunia. Nah lebih bagus tadi, jadi di sana ikam ibadahnya paling bagus ketimbang ikam. Sahabat aja sambil kok ibadah sambil kok usaha. Lalu ya di sana ikam tadi lebih afdal ibadahnya ketimbang ikam. Tangan lagi ini, tangan. Kalau aku abudu minka, lebih baik ibadahnya ketimbang ikam. Tapi hadis ya, dan hadis Nabi itu. Karena kalau mengingatkanlah oleh mereka di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rajulan akan seorang laki-laki. Wasawu, dan laki-laki ini yasnuna alaihi khairan, menyebut akan memuji akan kebaikan, wil uruna min ibadihi, dan menyebut daripada ibadahnya safaran wahadiran, dan pada waktu hadir. Jadi kisah akan ulang di zaman Nabi Muhammad. Kisah jadi bawaan sahabatnya bapak dalam di hadapan Nabi, wahai asas bapandernya Nabi dimandangan bukan sahabat bapanderan, wajar bukan sahabat bapanderan anu andika menjadi laki-laki. Jadi bukan sahabat ini memuji si laki-laki nanti kayak sahabat tak. Jadi hampir seluruh sahabat ini memuji laki yang tadi Nabi ini lewat mendangan asik memuji. Nang dipuji oleh bukan sahabat ini khairan kebaikan, pokoknya nang baik
baiknya tuh kalau si laki-laki itu nanti dikuya oleh sahabat, nanti kuya ini pulang kebaikannya dari ibadahnya pada waktu si laki-laki itu beribadah pada waktu di tempat ataupun sambil dalam perjalanan. Hal kan di kampung aja amalnya disambar oleh buat sahabat, ternyata nikah di kampung aja kada tinggal ibadah. Hal dan berdagang pun, hal dan berjalan ke mana pun ibadahnya tetap jalan ujar sahabat. Mendengar Nabi, Nabi mendengar disabutin Nabi buat sahabatnya. Paman kana yatmimu wa paman kana yatumuhu wa yaskihi. Ujar Nabi, aku nak katakan naon buat kalian. Ya Nabi, siapa? Lalu ya Rasulullah menjawab, siapa? Nah, siapa yang memberi makan si laki-laki itu tadi? Wa yaskihi, siapa yang memberi minum si laki-laki na ikan kuyang? Namun ikan mau kuyang si laki-laki ini ahli ibadah. Karena tertinggal ibadah, karena terdengar lagi berusaha, nanti kuyang itu ibadahnya aja. Aku nak katakan Nabi menikah, siapa yang memberi makan si laki-laki? Siapa yang memberi minum si laki-laki? Siapa yang waya iku dapat tuh? Siapa yang mencarikan pemakan tunggangan si laki-laki itu tadi? Banyak kuda, siapa yang mulakan mencairkan rumputnya saking keibadahnya tadi? Karena mencari kadang lagi mencair rumput, jadi kurang aja nama kan? Wayak fihi day puhu, wayak fihi day atuhu, dan siapa nama memberi pemakan kasan keluarganya, keluarga si laki-laki yang kuya si laki-laki ahli ibadah dari siapa ya Nabi? Qalu, lalu berkata bukan sahabat, punya bukan sahabat menjawab lawan Nabi, nama memberi makannya kami. Ini tuh kurang baik lagi ya, ini ibadah benar. Kami balik, anak bininya kami balik, rumputnya kami balik, istrinya kami bayar. Hanya jam tadi habis nah kami nama posisinya. Nah kami nama balik nanti sampai anak bininya aja kami nama jamin akan. Oh, ini akan sampai lagi dia ini khusus di ibadah aja, ini di ibadah aja. Ujar sahabat, kami nama posisinya akan mengusahakan dunia. Ujar sahabat. Lalu ujar Nabi, nahnu kami. Lalu ujar Rasulullah, nahnu ya Rasulullah, kami wahai Nabi. Pokoknya lalu ujar Nabi menjawab lawan bubuhannya. Nabi menjawab lawan sahabat. Ujar Nabi, kullukum khairum minhu. Nang lebih bagus gawiannya adalah gawian berbuah nikah. Ikam kada tapi beribadah. Ikam selain nang wajib kada beribadah. Selain pada nang wajib gawian ikam berdagang. Selain pada nang gawian wajib seperti sembahyang wajib, puasa wajib, berdagang gawian ikam. Lebih baik ikam ini ketimbang si laki-laki nekam kisahakan tak. Jadi kenapa? Menjadi sahabat. Sebabnya si laki-laki tadi tertipu. Nah tertipu. Nah lebih abdal di ikam, mau ikamnya abdalnya. Lebih baik gawe ikam ketimbang si laki-laki yang ahli ibadah sampai ke gawe kada lagi anak bini kada makani, kada mencari lagi duit. Kurang aja nama ongkosi. Jadinya Nabi nama baik itu nama barido, nama baik nama gawe ini, nama mencairkan rumput, memberi makan, mengkosi keluarga kurang ahli ibadah. Nah, dan ahli ibadah kah? Namun duit kah? Nama balik kah? Dan Nabi dan menikah. Ikam Nabi ya. Kenapa? Karena kurang berusaha itu. Karena ini dia berusaha lalu nang sunat terdaga pada momen kawin. Nah wajib jalan. Makin kasar tangan kurang, makin hilang awaknya, makin berkahnya konoban. Nah, artinya apa? Berarti ini memeras dirinya kekuatan supaya jangan meminta-minta dan kadang meminta kasihan lawan manusia. Jadi sini kalau Wakana Hujaibah radhiyallahu anhu dan bilang Hujaibah menceritakan dalam hadis yaqulu khairukum min amalin li akhiratihi wa dinihi. Ujar Imam Hujaibah yaqulu khairukum.
sebaik-baik kalian apa min amalin lil akhiratihi wa dunyahu. Orang yang paling bagus itu adalah orang yang ada bisi gawian dunia untuk akhiratnya ada, untuk dunianya ada. Itu yang doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, minta kebaikan dunia dan akhirat. Gawian akhirat ibadah, gawian apa? Dunia bang, Rabbana atina fid dunya hasanah. Buku juga ya Rabbana atina fid dunya, tapi uang kan begawe. Di mana datang sini. Waqad kana, dan diceritakan lagi oleh Abdullah bin Mas'ud, oleh Imam Abdullah, yaqulu inni la akrahu, sesungguhnya aku di sini kada ketujuh, ini ujar Nabi, aku kada ketujuh anna ara rajulan fariqan, aku kada ketujuh melihat seorang laki-laki napa malas min a'mali dunia wal akhirati, daripada gawian dunianya kada dari gawi, dunianya kada begawi, akhirat kada begawi, aku kada ketujuh. Ujar Imam Huzaifah, berkata sedengan bahwa mengambil dunia akhirat wa kana Abu Kilabah, dan ulang Imam Abu Kilabah radhiyallahu anhu dan Allah berikan redha maksudin yaqulu, berkata kita kan rajulu bi ma'asyihi sadian, apabila ujar Imam Abu Kilabah berkata, apabila seorang laki-laki bi ma'asyihi sadian, pada kehidupan di dunia sa'yan ini usaha, hidup di dunia ini ada usaha atau mencari usaha atau bergawi dunia, bahwa afdalu itu lebih afdal min jalisi bil masjid, lebih afdal ketimbang orang yang duduk di masjid, lebih afdal sih. Nah duduk di masjid ini kan tujuh minta penyampaian yang tapi para ya masjid aja kalau duit jual kan itu dulu masjid. Nah saya pernah balik lebih afdal mana lebih afdal orang di luar masjid padahal di dalam masjid namanya apa? Biarkan Allah nasaiku Allah gugur lah di atas langit ini duit betapa pada sabi ini gugur lah katakanlah muka ada betanam juga Pak, modalnya dulu kelak apa saja ada datang ya sebelahnya namusin Allah waras gugur baris itu di atas tanah, artinya itu kecuali boleh kami masjid untuk nang wajib pun jangan bala amun ikan kada usaha baik kulit usaha nah lain ikan ada usaha sampai anak Johor tutup lugawian tutup toko masjid dan langgar ayo masih tutup nang wajib nang sunat ke tambahin jadi so usaha ada batang pada ada apa itu ada ini ada baik ibadah tapi ujung mana sedekah oleh pegang gawin dan hanya menjual bensin mau ke rumah kayu tapi kata tujuan nang tadi sedekahnya sedekah celotak gimana tak? Celotak mana? So teman-teman sedekah. Tapi sedekah itu bagus ya. Tapi kalau kita gawe, aku minta aja. Ada unsur pengatuannya seorang tahu bahwa sedekah itu bagus, seorang mangga. Ini nggak ada berbalik. Kamu sedekah itu baik, tapi soal harus gampang. Aku harus minta aja, memang balikin. Itu masuk surga. Aku diajar minta menaik makan. Supaya jangan luput jika membalik ada sanak soalnya minta mulinya jadi hati-hati lah hati-hati kan seorang minta karena pegawai kamu mau pegawai itu balik orang tarik dan apabila mau balik tarik tapi jangan dijanji ikan berat dari aku lah itu angin minta nah makanya bagus membalik pada mamin maka letakkan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini tak punya Allah ini tak punya Allah tangan di atas lebih baik daripada yang tangan di bawah. Karena pas orang kata tangan di bawah, ini kita tak penting. Apa aja gitu kan? Kalau pegawai uyuh nang hirang, muha kada wanas, tangan nampi licin kayak sutra, ya lah, nah mulinya itu.
Jadi hati-hati ini nang sedekah jakat batu orang tuh oleh begawi minta begawi mungkin harus tuan untuk tamakan buat colotak kalau matanya colotak macam sampai sampai duit aja beriuran kan duit supaya duit kiranya itu duit orang pindah ke sok colotak gitu. Abu Sulaiman berkata, yaqulu laisa sya'nu antasiba qadimika qadamaika lil ibadati. Ujar Abu Sulaiman, yaqul berkata laisa sya'nu, bukanlah keadaan seseorang hamba itu bahwasanya terbagi kepada dua. Qadimuhu lil ibadati, satu kaki menggawe ibadah dan satu kaki menggawe dunia. Ya ta'amulaka, apabila ikam jadi memakai dua kaki, satu kaki gawean akhirat, satu kaki gawean dunia, maka ikam dapat uyuh. Amna. Contoh, ikam berkopiah tetapi tulang masjid, tulang langgar, alat pegawai kada meninggalkan gawean atau pegawai tulang masjid lah. Tujuan kita apa sampai kelanggar ada kipayah aku nomor dua dapat nilai. Kenapa kurang lagi percaya orang berkopiah bapak juga tak ketimbang nang di tanah tak jalan keselawat kopiah ada bagi amplop kipayah ada tas orang kelak tujuan sudah kayakin. Nah lalu apa yang terjadi di sini? Ya pulnya sesama maka ujungnya pacangan uyuh ininya. Kenapa? Mana seorang Allah Akbar ibadah dalam mana baik ibadah, mana hati pelakoi, hati memikirkan mudahan amplop mata aku, mudahan amplop mata tapi awak ibadah Allah awak semua, tapi hati mudahan amplop mata uyuh pada awak uyuh hati dua satu sih. Lalu apa? Yang sini mengesahkan, tapi kesannya ini terjadinya ini mungkin bahari itu sekali itu dua kalau sama keturunannya dua misalnya. Lalu apa? Wakairika yang tersebut nama sya'al ikam naktar dan sini keadaan yang paling nyaman anta juju yaitu rokbatika nama ulah ikam itu nyaman. Ikam menyangka ikam tadi ke masjid kalau enggak kulikai baik pada Allah tadi ikam menyangka karena ikam menggawi ibadah sambil dunia luarnya akhirat dalamnya dunia. Lalu ikam menyangka antahawasa rohbatika ikam menyangka ikam kegemaran ikam itu karena apabila ibaitika ikam sampai ke rumah summa taliku lalu kena ada nama atau rumahnya maksudnya itu nencing tulang masjid langgarin banyak orang nama duit tadi alah nencing Allah habis kena wajib bukan duit itu bagian nanti langgar nencingnya bagian itu atas kehe Allah ini sunat kelar ini sunat kelar ini Allah tujuannya ada apa karena musyah publik karena malam kepada nama atau banyak sedekah kan udah kayak itu tujuan asal tadi untuk asal untuk orang wajib sudah asal di masjid asal nggak setengah lima dari setengah lima ke maghrib nggak 2 jam menggawe sunat jauh 2 jam kan tujuan tadi apa menggawe akhirat sunat tapi tujuan dunia hati tadi. Tujuannya kalau beda malam kena mengatok rumah rumah ngatok kembali sadar tujuan walhasil apa di sini summa tadiku wa tusallu fala tuballi malahan sebaliknya apa ikam dapat buyo ya jakanya ikam tadi asal beli ke rumah asal beli ke rumah bawa tentaran unjun ada jak boleh ya kan dia bakunya halus ada boleh
nikam tadi gawe nang sunat maka jadi apa-apa teh. Baharap malam ini mengatok sampai siang sore kada hasil malam pula katok dalam rumah balik kali dia kena khayalan ikan Amerika anak ini baga kami jangan ini dulu lah dunianya bagawi nanginya ini tuh memberkati gawi ya menang Allah aja kadang mau jadi dunia kadang mau jadi duit itu bagawi jadi duit Allah nih memberkati duit berkah. Pada dari KPI takin malahan di sininya menyangka dok dikatok orang kawa bikhilafin man qama bi baitihi, lalu tujuannya di rumah tadi yusalli ibadah walaysa inda masjid, dan di samping itu pulang ada nama jalan yang uluh nama memberi makan baik seru dakin ada nama jalan yang khususnya di kampung atau di rumah orang memberi makan. Jadi seorang ini ibadah di masjid Langga, jadi orang malih mereka beda di rumah mereka adalah tujuannya supaya orang malih tulang masjid Langga. Jadi malamnya kalau benar mengatok nanti gawi kan bilangkan langsung sunat tadi. Lalu apa yang terjadi? Ya puluh min suruh puluh daging dibabin, ya puluh mau ragifan, malahan ikan dapat apa? Rotewa. Bukannya malam sore itu orang berdatang. Nah, siapa nak masjid ini orang nak masjid 50. Asalnya orang nak memberi baras, kemudian orang bawa banyakan, lalu diubah baras salitar menjadi roten harga sari 1.000. Orang 50 ribu. Jadi seorang tadi di masjid tadi di mushola tadi dari asar sampai maghrib sunat tarawih ini Allah. Nah, sunatlah. Ada baik boleh tadi lima asar bul, jangan tadi batu berdoa bul, muncul ada boleh, tidak ada. Nah harap kalau ini malam ini mengatok, balas 2 liter dapat air dapat apa? Wadah 1.000 rupiah. Sore lapar, menghadap malam kurang mengatok jam 1, kalau guring mata aja berapa jam sudah guringnya aja nanti. Sampai mencari karena harap kurang dapat kunjungan. Kalau sore itu jamnya, malam dimakan guring banyak. Mau guring aja juga. Terakhir, wakana Sufyan as-Sauri, Imam Sufyan berkata, Sufyan Sauri rahimahullah ta'ala yaqul berkata sidin, dan Allah dengan rahmat dan sidin yaqulu ya ashabikum bagi kawanan sidin, ujar sidin berwasiat kawan kawanan sidin alaikum bil hirbati. Sufyan Sauri ini imam kutub di zamannya. Nah di zaman sidin kutubnya juga sidin berwasiat kawanan sidin, ujar sidin kawanan sidin kan aulia itu orang-orang soleh paling kuyuh benar kawanan sidin toh. Selain orang soleh, orang alim, orang soleh, orang awam, banyak kawan sidin sampai sidin berwasiat ya ashabikum bagi kawan bagi kawanan sidin alaikum bil hirbati, atas kalian hendaklah jangan meninggalkan usaha fa'inal amata ikam tahulah sidin amat karena ada masanya. Kebanyakan kurang istilah amatan umum atau kebanyakan kurang man atak orang-orang itu mendatangi abwabal umara, tujuannya mendatangi rumah pejabat, mendatangi rumah orang orang berduit. Inna ma'atahu min hajatin, mereka minta ada keperluan artinya apa? Banyak nama jual agak uji nih di Ustaz. Yalah.
suki basukan bola banar lima tantang surban gamis sudah di rumah biasanya sudah kaos kalau enggak mau ada orang suki gamis larak kayak gamis pengantin hari Minggu tuh surban selendang harum-harum tujuannya apa orang suki memberi seorang dulu maharap itu orang para ulama aja kayak itu sih di zaman sidin apa zaman ini zaman sidin banyak alimnya wahina pada terkadang sih agama dijual ini kurang alim agama dijual orang awam tertipu ibadah nah sama orang awam dibunguli ibadah orang alim adalah orang berilmu menjual agama dua ini dan kedua-duanya ini berlaku sampai nanti kan orang awam masjid salat baklak nang sunat gampang sebab tujuannya apa malu-maluan pertama dikit ulama ya mus yang malam itu kan ada kalian sarwan nah dimakan takut nang ilmu ulang ada lampu sedikit ilmu diulang model kesan ini uji muka pukian ini surban pasarnya jual orang suki mana ada orang suki aja ikut orang surban tidak tanpa keadaan sini karena menerima dua kawan karena berduit kalau katakan kawannya kamu siapa jadi satu kawan yang mau kamu siapa aja yang sedang datang encek rupiah kacamata hirang jalan amas hibah kan kawan gue aja kawan gue di sini ini banyak kurang yang mendatangi rumah pintu-pintu para umarat tujuannya apa menjual agama nah menjualnya siapa yaitu orang yang ada ilmu kalau kita jabat kalau kita jabat ini kita tertipu lawan ibadah itu kita kalau orang ada ilmu dijual mbak itu tipu mbak kurang belajar seorang murid kalau ada mendengar gawe ibadah kira bujur dan lo ketipu wah ini di sini banyak kayak itu ya wa alaihi wa buka dan empatilah akan salah buka oleh orang nang tadabur nang bujur jadi dua ini dua-duanya jalan nang ilmu menjual agama itu maksudnya apa yaitu nasurban ini dijual ada orang suki orang surban saja kamu kada duit datang kada ada surban atau menyadana berapa bayarnya orang Jawa pulang tadi punya di mana apabila berama tadi dimulai oleh ibadah atau Jawa nyatakan ilmu kekurangan ilmu apabila kekurangan ilmu bahama tadi tipu itu Jawa kalau orang alim menjual anaknya tahu mbak orang suki itu kan tahu orang bagi duit itu kan banyak ambisi duit dijamin surga kemudian mensadaqah masuk surga membacakan dia masuk surga kamana bacakannya guru dia anak jangan kayak ini belum udah ulur aja karena udah membagiakan kamana dia menjual kalian kok akan sampai kamu untuk kurang untuk sholat aja cukup udah boleh minta gerenceng atau mana ada pasang surban bukan boleh surban ini berapa harganya ini ya 5.000 surban pasti nggak mendadak nang gamis kayak biasa baju sari begini pakai gamis juga cukup mudah berkat jadi dosa kita ibu bapak sallallahu Allah dan lagi aja dengan Allah diberikan hati dan akhir Allah sunnah ma'abud Nabil Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qad bidina tarwana bidina tarwana bidina tarwana bidina tawi. Allahumma qulbana bil hidayatika wa man ta'amdu min syarri ma amalna rabbana atina fid dunya bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi kulli lamhatin wa nafasin adada ma syaa Allah.